Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pelajaran fikih bab yang kedua yang ada di kitab yang sudah kalian miliki, namanya kitab At-Tadhib. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang pengurusan jenazah. Silakan kalian buka kitab kalian halaman 82. Sekali lagi buka kitabnya halaman 82. Saya akan membacakan memaknai kitab ini, kemudian kalian juga di rumah memaknai dengan pensil atau dengan pulpen dengan huruf pegon. Sekiranya kalau pembacaan saya terlalu cepat, maka video ini bisa kalian ulang-ulang sehingga makna kitabnya lengkap dan nanti bisa dipelajari dengan baik. Selain video ini, nanti Bapak juga akan mengirimkan dalam bentuk file yang bisa kalian print, bisa kalian pelajari melalui media Google Classroom. Kalian buka halaman 82, kalian buka faslun wayalzamu fil mayyiti. Baik, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu fasal. Wayalzamu dan wajib fil mayyiti terhadap mayit arba'atu asya'a, 4 perkara. Ghusluhu memandikan mayit, wa takfinuhu dan mengkafani mayit, wassalatu alaihi dan mensolatkan atas mayit, wa dafnuhu dan mengubur mayit. Seperti yang sudah kalian tahu, kewajiban kita terhadap orang yang meninggal, terutama yang muslim, ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Wa isnani dan ada 2 orang, yakni mayit, la yughassalani, itu tidak dimandikan keduanya, wala yusalla alaihima dan tidak disolatkan atas keduanya. Asyahidu yaitu orang mati syahid, fi ma'rakatil musyrikina di dalam memerangi orang-orang musyrik. Wasibtu dan bayi, alladzi lam yastahilla yang belum menangis atau menjerit, shorikhon dengan keras. Kewajiban pertama kita terhadap mayit adalah memandikannya, tetapi ada 2 kekhususan terhadap jenazah yang tidak perlu kita mandikan dan tidak perlu kita sholatkan, yaitu yang pertama para syuhada, orang-orang yang meninggal atau mati di medan perang untuk membela Islam, perang memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan meninggalnya adalah di medan perang, bukan meninggal di rumah atau beberapa hari setelah perang. Yang kedua, yang tidak dimandikan dan tidak usah disolatkan adalah jenazah bayi yang lahir sudah dalam keadaan meninggal. Jadi diperkirakan meninggalnya sudah dari dalam kandungan, jadi begitu lahir sudah tidak ada nafas, ya tidak ada jeritan atau tangisan. Itu kekhususan. Selanjutnya ke halaman 83. Wa yughsalu dan dimandikan al mayyitu mayyit witron secara ganjil. Wa yakunu dan ada itu fi awwali ghuslihi di awal memandikan mayit sidrun daun bidara. Wa fi akhirihi dan di dalam akhir memandikan mayit syai'un sesuatu min kafurin dari kapur. Cara memandikan mayit adalah dimandikan secara ganjil. Ganjil dalam hitungan ini jangan kita ambil 1, tapi minimal adalah 3. Yang pertama, kita awali memandikan mayit ini dengan setelah disiram dengan air, kita gosok-gosokkan dengan daun bidara. Kalau umumnya sekarang adalah memakai sabun. Ya, daun bidara ini sifatnya adalah kesat, mengesatkan kulit,
dari kotoran-kotoran yang menempel. Kalau sekarang rata-rata sudah memakai sabun karena daun bidara sendiri sudah jarang dijumpai. Kemudian di pemandian yang terakhir, pembilasan terakhir adalah kita tambah dengan kapur barus. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aroma harum atau untuk nanti menghindarkan dari serangga-serangga yang akan mendekat. Ini kapur barus ya. Kafur ini yang disebut kapur barus. Selanjutnya wayukafanu, dan dikafani si mayit fi salasati aswabin, di dalam 3 lembar kain bidin yang putih. Laisa, tidak ada fiha di dalamnya qamisun gamis wala imamatun, dan tidak ada surban atau imamah. Setelah mayit dimandikan, selanjutnya adalah kita kafani. Mengkafani mayit ini adalah dengan menggunakan 3 lembar kain putih. 3 lembar biasa, ini sunnahnya. Tidak menggunakan gamis, juga tidak menggunakan imamah atau surban, baik untuk jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Akan tetapi jika menggunakan imamah atau menggunakan gamis, maka nanti kita tambah lagi 2 lembar adalah untuk gamisnya dan untuk surbannya. Ya, atau kalau untuk jenazah perempuan, imamah itu adalah kerudungnya. Ini yang sering kita jumpai kalau di sekitar kita ada orang meninggal, pasti dipakaikan imamah atau kerudung, juga dipakaikan gamis. Tapi sunnahnya 3 lembar kain sudah cukup. Yang selanjutnya wayukabbiru, dan takbir. Yang dimaksud adalah mensolati alaihi, atas mayit, arba'at takbiratin, sebanyak 4 kali takbir. Yaqra'u, membaca al-fatihata, surat al-fatihah, ba'dal ula, setelah takbir pertama. Jadi mensolati jenazah di dalam kitab ini cukup disebut dengan wayukabbiru, takbir, karena memang sholatnya hanya dengan takbir, berdiri dan hanya takbir 4 kali, tidak memakai ruku, tidak memakai sujud, ya, hanya takbir, takbir, takbir. Takbir pertama, ya, setelah niat usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala, kemudian Allahu Akbar, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya, wa yusolli, dan membaca sholawat ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'das saniyati, setelah takbir kedua. Setelah selesai membaca Fatihah, langsung takbir lagi, Allahu Akbar, takbir kedua. Kemudian membaca sholawat, minimal adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita tambahkan dengan sholat Ibrahimiyah, seperti yang sering kita baca dalam tasyahud akhir, kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya boleh. Minimal adalah sholawat pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa yad'u lil mayyiti, wa yad'u, dan berdoa lil mayyiti, untuk mayit, ba'da salisati, setelah takbir ketiga. Ya, setelah saya membaca sholawat, kemudian takbir ketiga Allahu Akbar, dan membaca doa. Doanya bagaimana? Fayaqulu, maka membaca. Kalau umumnya di kita adalah Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, simple, singkat. Tapi di dalam kitab At-Tadhib ini atau dalam kitab Fathul Qarib disebutkan fayaqulu Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila dulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'an lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatal qabri wa adabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil ardu an jambaihi wa laqihi bi rahmatikal amna min adabika hatta tab'asahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin.
doa tentunya yang sangat panjang sehingga di kita mungkin jarang dipakai. Yang banyak dipakai adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang keempat, lanjut Allahu Akbar. Wa yaqulu, dan mengucap fir rabi'ati setelah takbir keempat, membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Mungkin di antara kalian sudah pernah mempraktekkan ikut sholat jenazah di lingkungan kalian ketika ada tetangga atau kerabat yang meninggal, ya, biasanya dibaca doa-doa singkat. Setelah doa itu kemudian wa yusallimu, kemudian salam ba'dar rabi'ati setelah takbir yang keempat. Selesai. Itulah praktek sholat jenazah. Bagaimana kalau setelah takbir keempat ini tidak membaca Allahumma la tahrimna ajrahu, langsung salam, itu boleh. Ya, karena doa untuk mayit itu adanya adalah setelah takbir yang ketiga. Baik, anak-anak sekalian, untuk doa yang panjang tadi atau doa setelah takbir yang keempat mungkin akan Bapak bacakan artinya pada kesempatan lain karena keterbatasan waktu dalam video ini. Ya, cukup saya bacakan poin-poinnya saja bagaimana ketika kita mengurus jenazah. Sudah ada 3 tahapan yang kita lakukan untuk jenazah. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan. Yang selanjutnya kita buka halaman berikutnya adalah bagaimana cara mengubur jenazah. Wa yudfanu, dan dikubur si mayit fi lahdin, di dalam lahat, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Wa yusallu, dan dimasukkan kubur min kibali roksihi, dari arah kepalanya si mayit, birifkin, dengan pelan-pelan. Jadi cara memasukkan jenazah ke dalam kubur dari orang yang di atas, kemudian 3 orang yang berada di dalam lubang kubur menerimanya adalah dari arah kepala terlebih dahulu. Ya, dimasukkan. Wa yaqulu, dan mengucap alladzi yulhiduhu, orang yang memasukkan ke dalam liang lahat, yakni orang-orang yang berada di dalam lubang kubur, menaruh jenazah ke bawah, mengucap bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u, dan dimiringkan si mayit fil qabri, di dalam kubur, ba'da ayyu ammiko, setelah digali itu kubur, qomatan, setinggi badan, wabastotan, dan sehasta. Meletakkan mayit di dalam kubur, posisinya adalah menghadap kiblat, dimiringkan, posisi badan yang sebelah kanan ini ada di bawah, kemudian muka dan badan ini adalah menghadap kiblat, posisi kepala ada di sebelah utara dan kaki ada di sebelah selatan, sehingga posisi jenazah itu miring menghadap kiblat. Cara menggali kubur tadi disebutkan adalah sedalam, ini seharusnya atau kesunahannya adalah sedalam, setinggi badan, dan sehasta. Kalau setinggi orang normal adalah berdiri sambil mengangkat tangan. Ini adalah kedalaman lubang kubur. Ya. Tapi kalau di kita kebanyakan adalah lebih pendek, tapi yang penting adalah sudah aman. Tidak ada gangguan misalkan binatang buas yang akan menggali-gali kubur. Wa yusattahu, dan diratakan al-qabru, kuburan, wala yubna, dan tidak dibangun, alaihi, di atas kubur, wala yujassasu, dan tidak boleh disemen. Artinya kuburan ya cukup diratakan saja. Ya, kalau tradisi di kita tanah digunduk, ini untuk sementara, sebab lama-lama tanah yang menggunduk itu juga akan menjadi rata. Kemudian di atas kuburan, di sini disebutkan wala yubna alaihi, tidak boleh dibangun apa-apa dan tidak boleh disemen rata. Ya, atasnya, di atas kubur, di atas posisi jenazah ini rata dengan semen atau keramik, sehingga seandainya kita siram air, itu air tidak tembus ke dalam tanah sampai kepada
jenazah. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini video singkat ini. Nanti untuk materi-materi selanjutnya insya Allah akan kita lanjut dengan video berikutnya, dan juga akan tetap saya kirimkan melalui Google Classroom, melalui Forward atau melalui PowerPoint. Demikian atas perhatiannya, dan ingat sekali lagi, kalau terlalu cepat saya menjelaskan ini, bisa kalian ulang video ini berkali-kali sehingga kalian bisa memaknai kitabnya dengan lengkap. Dan tadi doa-doa yang belum saya maknakan, insya Allah pada lain waktu ketika kita bisa tatap muka akan kita bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.